Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lola Luna dengan NIM 05666131 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan video terkait tugas 2 mata pelajaran basis data, yakni lanjutan dari tugas 1 kemarin, ERT yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini soalnya berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Kemudian lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada modul basis data ya. Di sini untuk materi praktikumnya ada di modul 6. Lalu sebelumnya saya juga sudah menyiapkan hasil pembuatan basis data menggunakan MySQL. Nah, langkah pertama, jangan lupa untuk mendownload dulu SAMPP di Chrome atau browser teman-teman yang sudah ada panduannya di modul, jadi tinggal mengikuti arahan dari modulnya. Nah, ini sudah saya download, kemudian hidupkan atau mulai start di Apache dan MySQL nya sampai berwarna hijau. Apabila dia berwarna merah berarti ada yang error, jadi benar-benar sampai dia berwarna hijau ya. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan pembuatan basis datanya di command prompt atau di localhost php admin. Kalau saya menggunakan localhost php myadmin. Nah, ini saya sudah membuat basis datanya, dan sini saya akan menjelaskan terkait jalannya basis data yang sudah dibuat ini dengan mengacu pada modul. Nah, kalau mau membuat basis data baru, tinggal klik new atau klik baru, terus kasih nama basis data yang akan digunakan. Kalau pada modul atau lanjutan ERT yang sudah dibuat, nama basis datanya adalah rumah sakit, jadi kita pakai rumah sakit, lalu klik OK atau klik buat, nanti akan muncul di sini. Nah, di dalam database rumah sakit ini terdapat tabel-tabel yang juga akan dibuat, tabel administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Ada 6 tabel seperti contoh di ERT. Nah, di dalamnya tabel lagi juga masih ada struktur yang harus dibuat. Contoh, di dalam administrator ada struktur yang harus kita masukkan, ID admin, nama admin, waktu jaga. Nah, masing-masing ini kita isi mulai dari jenis sampai menggunakan auto increment atau tidak menggunakan itu ya. Jadi kalau ID admin kita harus menggunakan auto increment, dan kita klik nanti di bagian primary key-nya gitu. Ini kalau ID admin kita menggunakan in, panjang nilainya adalah 3, kita masukkan nilai 3. Nama admin kita pakai varchar, waktu jaga juga pakai varchar, nilai panjangnya yang nama admin kita pakai 30. Kalau yang waktu jaga kita pakai panjang nilainya 100 saja. Kemudian kita lihat di tabel lain juga. Nah, tabel dokter misalnya, strukturnya ada ID dokter tentunya, jangan lupa untuk memakai auto increment dan primary key untuk selalu menggunakan itu. Nah, nanti ditandai dengan munculnya kunci berwarna gold ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sudah primary key dan auto increment. Sama seperti tabel sebelumnya tadi, kita menggunakan in dengan nilai 3, nama dokter varchar, alamat dokter juga varchar, tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini kita menggunakan date karena nanti keluarnya juga dalam berbentuk tanggal. Kemudian nomor HP kita menggunakan varchar saja dengan panjang 15 panjang nilainya.
spesialis dan waktu kerja juga menggunakan varchar. Berikutnya, jangan lupa untuk kita menentukan sebelum kita melakukan relasi, kita harus juga menentukan fieldnya, atau kalau di modul kita menentukan foreign key-nya. Saya sudah membuat foreign key-nya juga. Kita lihat di struktur, dia ditandai dengan kunci yang berwarna silver ya. Kalau yang di primary key kita pakai kunci gold, kalau sekarang silver, itu menandakan bahwa sudah ditentukannya field atau foreign key-nya. Nah, caranya gimana? Caranya cukup teman-teman tekan tombol lainnya, lalu pilih index dan pilih OK. Nah, nanti dia akan muncul tanda kunci yang berwarna silver ini. Itu untuk menentukan foreign key-nya. Dan sama untuk di tabel-tabel berikutnya, kita juga menentukan foreign key-nya sebelum melakukan relasi datanya. Jika sudah menentukan foreign key-nya seperti ERD yang sudah dibuat, kita melakukan penentuan relasi. Di sini saya juga sudah menentukan relasi-relasinya seperti contoh yang ada di modul dan juga ERD yang sudah dibuat. Ini kita tata terlebih dahulu seperti contoh pada gambar 6.35 pada modul basis data. Untuk dokter adminnya kita tata dulu ini biar tidak berantakan. Di sebelahnya ada administrator. Di administrator ada daftar, di bawahnya ada dokter, tabel dokter. Kita taruh bawah sini, kemudian sampingnya ada pasien dokter di sini dan rumah sakit pasien di sini. Nah, ini sesuai dengan modul gambar 6.40 yang sudah diberi relasi. Nah, bagaimana cara memberi garis relasinya ini? Tinggal klik di designer ini, lalu di sebelah kiri ada banyak menu, kita pilih menu yang create relationship ini. Kita klik, lalu kita tentukan ya. Kita tentukan yang pertama, kita klik adalah reference key-nya dulu, baru ke foreign key-nya dulu. Jadi langkah pertama klik yang foreign key, baru yang primary key. Contoh, kita akan melakukan ID admin ini pada tabel administrator. Kita bawa ke primary key-nya ID admin yang pada tabel dokter admin. Nah, kemudian muncul kotak berisi on delete dan on update. Ini kita isi dengan cascade. Semua diisi dengan cascade, lalu pilih OK. Nah, ini dia. Jadinya kalau berantakan ini nggak apa-apa, nanti bisa ditata-tata lagi. Hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi kita sudah melakukan relasi, nanti lakukan di tabel-tabel yang sama seperti contoh ERD yang sudah dibuat. Jika sudah menentukan relasi, jadi kita sudah membuat database dengan isi-isinya sesuai ERD tadi dan sesuai buku panduan di modul.
Mungkin itu saja dari saya terkait pembuatan basis data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.